Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Eka Lestari dengan NIM 205221058. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran kalam Asghar Ali. Kemudian kita akan berbicara tentang biografi umum Asghar Ali. Nama Asghar Ali Aigener, tempat lahir Salumba, Rajasthan, India pada tanggal 10 Maret 1939 dan meninggal pada tanggal 14 Mei 2013, Sanatrus, Mumbai, India. Ayahnya bernama Syekh Qurban Hussain, ulama dan pemimpin doa di Bukhara, seorang sarjana liberal dan berpikir terbuka dan inklusif, terutama ketika berbicara dengan berbagai denominasi dan kelompok agama. Ibunya bernama Maryam, berasal dari keluarga Barus Islam Syiah. Kepribadian Asghar Ali Aigener adalah dermawan, berpikir terbuka, dan sabar serta toleran. Masih tentang biografi umum Asghar Ali. Asghar Ali Aigener adalah pemikir Islam modern yang juga dikenal sebagai aktivis yang menangani masalah sosial. Beliau juga dikenal sebagai aktivis yang berpandangan liberal, revolusioner, dan demokratis. Beliau juga dikenal sebagai penulis buku-buku yang di dalamnya terdapat pemikiran di bidang Islam. Beliau juga menaruh perhatian pada isu gender, yaitu menggunakan cadar dogmatis, yang kita kenal sekarang untuk menciptakan cara berpikir yang jauh dari metode taklid. Dia menggunakan metode yang tak jauh beda dari Michel Horser dalam metode arkeologinya, yaitu metode yang menekankan pada dekomposisi atau rekonstruksi teks Al-Quran dan hadis. Biografi intelektual Asghar Ali. Asghar Ali ini juga seperti anak-anak pada umumnya. Beliau lulus dari SD hingga SMA di berbagai sekolah seperti Sohadat, Walda, Dewas, dan Indor. Saat muda, ia belajar agama melalui ayahnya, termasuk bahasa Arab, penerjemah, Quran, hadis, dan buku-buku tentang hukum Islam. Tetapi, menariknya, ayah Asghar Ali ini justru lebih mendorongnya untuk memperdalam berbagai disiplin ilmu tanpa memandang ilmu sekunder, modern, dan ilmu agama. Setelah itu, selesai pelatihan di Salumba, beliau melanjutkan studinya di Departemen Teknik Sipil di Universitas Firkam di Ujjain, Mumbai, India pada tahun 1956. Setelah lulus dan mendapatkan gelar sarjana di bidang teknik sipil, Asghar Ali ini bekerja selama 20 tahun di sebuah perusahaan publik India sebelum bergabung dengan gerakan reformasi dakwah di Bukhara di tahun 1970. Kemudian pada tahun 1983, Asghar Ali menerima gelar DLITT atau PhD dari Universitas Calcutta atas dedikasi dan integritas India terhadap kemanusiaan dan perdamaian. Kita masih membahas tentang biografi intelektual Asghar Ali. Aigener ini termasuk dalam intelektual yang produktif. Beliau telah menulis 40 buku tentang berbagai bidang Islam dan telah menulis artikel yang diterbitkan oleh berbagai penerbit dan situs web. Aigener ini mulai menuliskan ide-idenya dan menerbitkannya pada tahun 1990. Buku pertama yang ditulis Aigener yaitu Bolus. Buku ini secara kritis mencerminkan tentang ide-ide Asghar Ali tentang bolus dan tindakannya. Dalam perjalanannya, berbagai penulis atau intelektual yang berlian dimulai pada tahun 1940 ini. Hampir setiap tahun, Aigener menulis tentang berbagai aspek Islam. Sebagian besar beliau menulis bukunya menggunakan bahasa Inggris sebagai strateginya agar banyak orang yang membaca bukunya tersebut. Sebagai seorang aktivis, ide-idenya revolusionernya Aigener yang tertuang dalam berbagai teks tersebut. Langkah awal Aigener yaitu menciptakan dua institusi yang mempunyai tujuan tidak hanya untuk menciptakan ide-ide besar, tetapi juga menciptakan gerakan sosial yang mempromosikan harmoni dan perdamaian. Dua lembaga institusi tersebut adalah Institute of Islamic Studies atau IIS yang didirikan di Mumbai pada tahun 1990 dan Center for Classicism and Social Studies atau CSS yang didirikan pada tahun 1983. Kemudian langsung kepada pemikiran Asghar Ali tentang teologi pembebasannya. Dalam sebuah artikel yang berjudul Apa yang Penulis Percaya, Aigener memperkenalkan 3 tema utama yang mendasari ide-idenya. Yang pertama, tentang hubungan yang saling mendukung antara akal dan wahyu. Kedua, tentang memandang pluralisme dan keragaman agama sebagai keniscayaan. Yang ketiga, tentang karakter religius tercermin dari kerentanan dan empati kelompok masyarakat yang lemah terhadap penderitaan.
Sebagaimana ditunjukkan dalam bukunya Theology of Islam and Liberation, gagasan di atas yang mendasari Aigner untuk membangun teologi pembebasan dalam Islam. Menurut Aigner, teologi klasik cenderung abstrak dan elitis, berlawanan dengan teologi pembebasan dari konkret dan historis, yang berfokus pada realitas modern daripada realitas virtual. Bagi Aigner, teologi tidak hanya transendental, tetapi juga konseptual. Teologi yang hanya ada di ranah metafisik cenderung dari akar sosialnya. Teologi diskonstruksi secara sosial. Baginya, teologi mencerminkan kondisi sosial yang ada. Juga menurut Aigner, tidak ada teologi abadi yang selalu sesuai dengan cerita. Yang mana menurut Aigner, sudut pandang teologi tidak netral, ada yang bias. Apakah itu status quo ataupun berubah? Dengan kata lain, teologi dapat menjadi alat pembebasan yang mengikat pada manusia. Oleh karena itu, teologi pembebasan yang dikembangkan oleh Aigner merupakan usul kreatif yang menggabungkan implikasi dari paradigma atau sejumlah fenomena, arogansi kekuasaan, ketidakadilan, penindasan terhadap yang lemah, penindasan keinginan banyak orang, diskriminasi berdasarkan kulit, negara, gender, akumulasi kekayaan, konsentrasi kekuasaan dalam realitas masyarakat saat ini pada sensasi. Tujuan dasar teologi pembebasan adalah persaudaraan universal, kesetaraan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, teologi pembebasan ini dilatar belakangi dengan masalah sosial ekonomi dan juga membahas masalah psikososial. Teologi pembebasan berusaha membuat yang lemah dan tertindas mandiri dan aktif, karena hanya dengan membuat orang aktif dan bebas, mereka bisa lepas dari rantai penindasan. Kemudian dalam teologi pembebasan ini, Aigner mentransformasikan 3 konsep kerangka praktis teologi pembebasan. Yang pertama ada konsep monoteisme atau tauhid, yang kedua ada konsep kepercayaan, yang ketiga ada konsep jihad. Kemudian kita akan membahas tentang catatan kritis atas pemikiran Asghar Ali. Yang pertama, terlalu memaksakan pengertian-pengertian ayat Al-Quran dan peristiwa sejarah untuk menjadikan subjek interpretasi yang sesuai dengan selera pribadinya. Yang kedua, lebih tertarik pada entitas inti dari sebuah ide daripada simbol dan bentuk yang menyelubungi ide tersebut, dan seringkali mengurangi makna dari ide tersebut. Bahkan dalam banyak hal dia merasa seperti sedang mensimulasikannya. Ketiga, pada teologi pembebasan yang dirumuskan oleh Asghar Ali tentu saja tidak lebih dari sebuah konsep dan pertimbangan teologisnya, semacam jendela untuk melihat hubungan antara masalah sosial dan teologinya. Bertanggung jawab apa yang dimiliki agama untuk struktur sosial yang tidak setara, kemiskinan, kebodohan, diskriminasi, dan lainnya. Kesimpulan dari pemikiran kalam Asghar Ali ini adalah Asghar Ali ini merupakan keturunan dari seorang ulama, yaitu Syekh Qutb Said dan ibunya Maryam. Aigner ini berasal dari keluarga bulu Syiah. Aigner adalah pemikir Islam modern yang juga dikenal sebagai aktivis sosial India yang menangani masalah sosial. Beliau merupakan sarjana teknik sipil Universitas Firkam Ujjain, Bombay, India. Sebagai aktivis, Aigner juga telah menulis banyak buku tentang bidang Islam. Buku pertama yang Aigner tulis yaitu Bolus. Asghar Ali di masa mudanya tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan umum saja, tetapi Aigner juga belajar tentang ilmu agama. Aigner menciptakan 2 lembaga yang diberi nama IIS dan CSSS. Tidak hanya itu, Aigner juga menguraikan tentang pemikirannya terhadap teologi pembebasan dalam konteks pemikiran Islam. Di sana, konstruksi ide-ide yang digabungkan difokuskan pada melindungi kaum tertindas. Ide-ide Aigner telah diubah menjadi 3 kerangka praktis teologi pembebasan sebagai berikut. Yang pertama tentang konsep tauhid, yang kedua tentang konsep keyakinan, yang ketiga tentang konsep jihad. Dalam pemikiran teologi pembebasan, Asghar Ali Aigner mempunyai sisi kritis dalam menunjukkan pemikiran-pemikirannya tersebut. Sekian dari presentasi saya tentang pemikiran kalam Asghar Ali. Jika banyak kesalahannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.